Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai perilaku organisasi, mengenai kepemimpinan. Baik rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini kepemimpinan coba kita akan kenalkan desain model kepemimpinan progresif tapi berlandaskan Islam dengan jargon amanah. Nah, jadi amanah itu sendiri rekan-rekan memiliki beberapa kepanjangan yang nanti akan kita ulas, dan yang kita ketahui bahwasanya kepemimpinan di dalam kondisi peran organisasi itu memegang peranan kunci untuk mensukseskan atau memajukan suatu organisasi yang ada, yang kita ikuti atau yang kita kelola. Nah, dengan kepemimpinan yang baik, maka sekiranya kita dapat mengembangkan organisasi itu dengan baik pula. Nah, ini ada satu konsep beberapa model kepemimpinan yang kita jabarkan, yang kita jargonkan menjadi kepemimpinan amanah. Jadi kita mulai dari A dulu. Yang pertama, amanah itu adalah arif bijaksana. Nah, nanti arif bijaksana apa itu akan kita bahas. Kemudian M di sini adalah memasyarakat, A lagi di sini adalah andal, N di sini adalah niat yang terukur, A lagi adalah aktif membangun jejaring, H di sini adalah hadir dalam segala kondisi. Nah, kepanjangan dari amanah itu adalah ini. Ini adalah model yang kita create untuk menjadikan kepemimpinan dalam organisasi itu kepemimpinan yang progresif. Kemudian yang pertama adalah kepemimpinan yang arif. Arif itu mengandung arti bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu, pengetahuan, dilihat kebijaksanaannya, dilihat kecerdasannya, sehingga salah satu syarat menjadi seorang pemimpin yang progresif itu adalah arif, di mana arif itu kita sebagai seseorang yang nanti akan memimpin itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan, melihat kondisi, melihat perkembangan. Kemudian cerdik ini ya kita cerdik dalam menentukan pilihan-pilihan. Tentunya bijaksana dan cerdik ini tidak akan dapat berjalan dengan baik kalau tidak kita didukung dengan ilmu yang banyak, atau ilmu yang banyak kita miliki untuk mengelola kepemimpinan kita. Itu yang pertama, arif. Yang kedua adalah memasyarakat. Nah, memasyarakat di sini berarti kita sebagai seorang pemimpin nanti harus bisa membaur atau membersamai anggota-anggota kita, rekan-rekan kita yang ada dalam satu lingkup organisasi dengan kita. Kemudian demokratis ini kita tidak boleh menang sendiri, tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus melihat pendapat orang lain, pertimbangan orang lain untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat mengembangkan organisasi. Kemudian pemimpin juga harus bisa menciptakan kebersamaan ini bagaimana membangun personal antar anggota organisasi untuk bisa bersama-sama memajukan organisasi lebih baik. Kemudian yang ketiga di sini adalah andal. Andal di sini banyak tolak ukur yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin yang andal. Yang pertama, pemimpin yang andal harus memiliki komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas ini adalah komunikasi antar anggota yang jelas, komunikasi antar pimpinan yang lain yang jelas. Kemudian Anda juga harus adanya kesadaran diri kita ketika kita berbuat salah, ya kita meminta maaf, kesadaran diri untuk datang tepat waktu misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda di sini juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, harus banyak belajar, harus memiliki haus akan pengetahuan untuk meningkatkan kepemimpinan. Kemudian di sini ada memotivasi. Jadi pemimpin yang andal mampu meningkatkan motivasi diri sendiri dan rekan-rekannya. Kemudian harus juga menjadi negosiator yang baik. Jadi ketika terjadi permasalahan antar lintas
organisasi atau antar dengan organisasi yang lain atau dengan customer. Nah, pemimpin yang andal adalah yang mampu menegosiasikan sesuatu untuk mencari jalan keluar yang baik. Kemudian andal di sini juga saat ini perkembangan teknologinya semakin pesat, maka pemimpin yang andal itu harus menguasai perkembangan teknologi dan mampu untuk menggunakannya, memanajemen teknologi itu untuk meningkatkan performa dari organisasi. Kemudian yang keempat, di sini pemimpin itu harus memiliki niat yang terukur. Nah, niat kalau hanya niat saja kan tidak cukup, maka niat yang terukur ini kita terjemahkan menjadi 3 indikator. Yang pertama harus memiliki tekad yang kuat, jadi cita-cita yang kuat, didukung dengan apa lagi cita-cita yang kuat itu? Perencanaan yang baik, merencanakan organisasi program dengan baik. Kemudian kalau sudah direncanakan dengan baik, dilakukan, kemudian dianalisis bagaimana situasi hasil kerja dari perencanaan tadi. Sehingga niat yang terukur itu mengandung arti memiliki cita-cita, kita bisa merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi jalannya suatu program atau kebijakan yang kita tuangkan atau kita lakukan. Kemudian yang kelima di sini adalah pemimpin yang baik adalah yang bisa aktif membangun jejaring. Nah, dalam aktif membangun jejaring ini ada beberapa indikator. Di sini ada 3. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi interpersonal yang baik itu adalah bagaimana pola bahasa kita, keseharian kita berbahasa dengan anggota organisasi, dengan masyarakat luas, untuk menciptakan branding promosi yang baik, untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dengan adanya komunikasi yang baik. Kemudian bisa menyesuaikan diri, kita menyesuaikan diri dengan klien, dengan teman, dengan rekan organisasi, dengan customer. Nah, kalau dengan komunikasi yang baik, mudah menyesuaikan diri, otomatis kita akan lebih leluasa dalam membangun jejaring untuk meningkatkan performa organisasi. Ditambah lagi poin yang ketiga di sini adalah dapat bekerja sama dengan tim. Bagaimana kita untuk meningkatkan performa organisasi itu bekerja sama dengan tim untuk sama-sama membangun organisasi. Nah, jadi kalau kita kombinasikan komunikasi yang baik, mudah menyesuaikan diri, dan dapat bekerja sama dengan tim, ini akan mudah organisasi kita untuk membangun jejaring untuk meluaskan cakupan dari organisasi. Kemudian yang terakhir di sini adalah bagaimana pemimpin itu harus hadir dalam segala kondisi. Hadir dalam segala kondisi ini tentunya adalah kepemimpinan yang sangat dibutuhkan, karena pemimpin itu tidak hanya memerintah, tidak hanya sebagai panutan, tapi bagaimana kita hadir dalam kondisi yang baik, kondisi yang sedih, kondisi yang kurang baik. Jadi kita mampu untuk membentengi anggota organisasi kita untuk tetap termotivasi untuk menjalankan organisasi. Jadi ada 4 indikator dalam segala kondisi ini. Yang pertama adalah memiliki kepekaan sosial, yang kedua adalah kepedulian terhadap tim yang tinggi, kemudian dapat menerima kenyataan, kemudian dikembangkan dengan tidak membeda-bedakan antara anggota satu dengan anggota tim yang lainnya. Itu adalah terkait dengan kondisi, hadir dalam kondisi. Nah, kalau kita melihat 6 indikator yang kepemimpinan amanah Islam progresif yang kita jabarkan menjadi banyak sekali tadi, tentunya kalau kita memimpin dengan cara seperti itu, dengan indikator-indikator yang terukur dengan baik tadi, tentunya organisasi yang akan kita tingkatkan atau organisasi yang akan kita kelola akan jauh menjadi lebih baik. Anggota organisasinya juga akan menerima kita dengan baik. Nah, ini barangkali adalah sedikit mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang progresif dalam suatu organisasi yang tentunya kita sehari-hari larut atau turut atau
menjadi bagian dari anggota organisasi itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.